Halo semuanya dan selamat datang kembali. Hari ini kita punya bahasan yang super penting dan pastinya ditunggu-tunggu, terutama buat dunia pendidikan di Indonesia. Kita akan ngobrolin soal program Indonesia Pintar atau yang biasa kita sebut PIP. Kenapa? Karena ada perubahan besar-besaran yang siap datang. Dan ini beneran kabar baik loh, khususnya buat para orang tua dan wali murid di seluruh Indonesia. Karena pemerintah siap memperluas jangkauan bantuan pendidikannya secara signifikan banget. Oke, kita langsungkan angkanya aja ya. 888.000. Wow, angka ini bukan angka sembarangan. Ini adalah jumlah target sasaran baru untuk calon penerima bantuan PIP yang akan dimulai di tahun 2026. Ini sebuah lompatan yang luar biasa. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas semuanya. Mulai dari apa sih kabar besarnya untuk tahun 2026, terus jangkauan barunya yang sekarang sampai ke TK dan PAUD, kita juga bakal bedah rincian dana bantuannya, syarat-syaratnya apa aja, dan yang paling penting, kenapa sih semua ini penting banget buat kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jadi, apa sebetulnya berita besar yang bakal mengubah wajah program Indonesia Pintar di tahun 2026 nanti? Poin utamanya adalah ini bukan lagi sekedar wacana atau usulan ya, ini sudah dikonfirmasi. Mulai tahun 2026, program PIP akan resmi mencakup jenjang pendidikan yang sebelumnya sama sekali belum tersentuh oleh program ini. Nah, jenjang baru yang dimaksud itu apa? Siapa aja nih yang bakal jadi penerima manfaat dari perluasan program yang keren ini? Yuk kita lihat. Perubahannya kelihatan jelas banget di sini. Kalau sampai tahun 2025, cakupan PIP itu cuma buat anak SD, SMP, dan SMA SMK. Nah, mulai tahun 2026, ada tambahan baru yang sangat krusial, yaitu jenjang taman kanak-kanak dan pendidikan anak usia dini atau TK dan PAUD. Tentu aja, pertanyaan selanjutnya yang pasti muncul di benak para orang tua adalah, oke, terus bantuannya berapa? Berapa besar uang yang akan diterima? Mari kita bedah bareng-bareng rinciannya. Ini dia angkanya. Khusus untuk jenjang baru yaitu TK dan PAUD, besaran bantuan yang sudah ditetapkan adalah Rp450.000. Ini per murid per tahun ya. Jelas ini informasi yang sangat penting buat jutaan keluarga di Indonesia. Kalau kita lihat di tabel lengkapnya, ternyata besaran untuk TK atau PAUD ini sama ya dengan jenjang SD, yaitu Rp450.000. Sementara itu, untuk jenjang SMP sebesar Rp750.000 dan untuk SMA atau SMK paling besar, yaitu Rp1.800.000 per tahun. Dengan adanya tambahan jenjang PAUD ini, strukturnya jadi makin lengkap, membantu pendidikan sejak usia dini. Oke, kita udah tahu siapa aja yang bisa nerima dan berapa jumlah bantuannya. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya biar bisa jadi penerima? Nah, sekarang kita bahas syarat dan kriterianya. Jadi, pada dasarnya ada 3 jalur utama nih biar bisa dapat bantuan ini. Pertama, yang paling umum, siswa harus terdaftar di data pemerintah yang namanya DTKS atau P3KE. Kedua, bisa juga lewat jalur usulan dari sekolah. Dan yang ketiga, ini yang paling baru dan penting untuk tahun 2026, semua data wajib terintegrasi dalam sistem baru bernama DTSEN. Mungkin ada yang bertanya, DTKS itu apaan sih? Gampangnya gini. DTKS itu singkatan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Ini tuh kayak database utama pemerintah yang isinya daftar keluarga-keluarga kurang mampu. Kalau nama kita ada di sini, ini jadi jalur utama untuk dapat berbagai macam bantuan sosial, termasuk PIP. Terus gimana kalau namanya nggak ada di DTKS? Tenang, masih ada harapan kok lewat jalur kedua, yaitu usulan dari pihak sekolah. Sekolah punya wewenang untuk mengajukan nama siswa yang mereka anggap layak, misalnya siswa dari keluarga miskin, anak yatim piatu, korban bencana alam, atau kondisi-kondisi khusus lainnya yang bikin mereka rentan secara ekonomi. Nah, ini dia nih yang jadi game changer untuk tahun 2026. Namanya DTSN atau Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Ini adalah sistem database baru yang nantinya akan jadi satu-satunya acuan. Tujuannya apa? Biar penyaluran bantuan jadi lebih tepat sasaran, lebih transparan, dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Makanya penting banget nih buat para keluarga untuk memastikan data mereka sudah diperbarui dan valid di sistem ini. Setelah kita bahas semua detail teknisnya, coba deh kita mundur sejenak dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih program kayak PIP ini, apalagi dengan perluasan sampai ke anak TK dan PAUD, jadi penting banget buat masa depan Indonesia? Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Inti dari program ini adalah untuk jadi jaring pengaman. Tujuannya simpel tapi sangat mulia. Mencegah anak-anak kita berhenti sekolah cuma karena masalah biaya, dan di sisi lain, membantu mereka kembali ke bangku sekolah kalau sempat terpaksa berhenti karena kesulitan ekonomi.
Dengan diperluasnya program ini sampai ke jenjang TK dan PAUD, kita tuh sebenarnya nggak cuma ngomongin soal bantuan finansial. Kita lagi ngomongin soal investasi pada fondasi paling awal dari sumber daya manusia bangsa kita. Ini yang kemudian membawa kita ke sebuah pertanyaan besar untuk direnungkan. Bagaimana cara investasi pada pendidikan anak usia dini ini akan membentuk wajah generasi penerus Indonesia di masa depan? Ini adalah sesuatu yang layak kita pikirkan bersama.